Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun berada, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama teguhkan orang yang di sebelah kanan kiri kita. Katakan, Allah begitu mengasihimu, ya selalu bersama denganmu. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak berhenti. He never stop loving you. He never stop working for you. We thank you, Lord.
Kami tidak bergerak karena situasi. Kami bergerak karena iman. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang membuat jalan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami. Karena Engkau hati kami tenang. Sebab ada janji-Mu. Sebab ada jaminan yang membuat kami tenang untuk masa depan kami. Mari angkat harapan-Mu. Dia adalah Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Harapanku
Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa untuk beberapa beban doa yang telah dikirimkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mengenal Engkau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit vertigo Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga semua jenis sakit penyakit di kepala pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kesehatan yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menderita penyakit DBD. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau telah menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami percaya jemaat Tuhan mengalami kesembuhan yang sempurna dan kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan yang disembuhkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita juga mendapatkan beberapa kabar baik untuk jemaat Tuhan yang bisnis kuenya meningkat. Ada pesanan yang semakin bertambah. Juga bagi jemaat Tuhan yang mendapatkan ide bisnis baru, bahkan di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang, ada ide yang baru, ada hikmat yang baru untuk memulai bisnis. Kemudian ada kesaksian dari persekutuan yang jumlah anggotanya semakin bertambah dari berbagai tempat. Kita percaya bahwa dalam situasi sekarang Allah turut bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ada beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan jemaat Tuhan untuk ibadah minggu depan tanggal 3 Mei 2020 akan dimulai pukul 10 di YouTube. Kita akan online seperti biasa dan mari jemaat Tuhan kita persiapkan diri kita selayaknya kita beribadah di rumah Tuhan. Kemudian untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat Tuhan bisa memberikan di nomor yang tertera di layar Anda. Dan gereja Tuhan mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang telah memberikan Heart for the House. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan itu akan kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan, jika jemaat Tuhan memiliki beban doa atau kesaksian, Anda bisa mengirimkan beban doa dan kesaksian Anda melalui direct message di Instagram GKD Shouters. Biarkan setiap kita sama-sama dikuatkan lewat kesaksian yang jemaat Tuhan miliki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, di akhir bulan ini kita akan bersama-sama membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama membawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Tapi sebelum memberi, saya akan memberikan firman Tuhan supaya kita punya ketetapan hati, punya dasar untuk memberi, alasan untuk memberi ke rumah Tuhan. Tapi saya juga memotivasi buat setiap saudara yang bukan jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, supaya Anda pertama kali harus memberi ke gereja saudara. Karena di saat seperti ini gereja saudara pasti sangat membutuhkan support dari setiap jemaatnya. Kalau saudara sudah memberikan ke gerejamu, persepuluhanmu, kalau saudara masih tergerak untuk memberikan ke nomor rekening yang akan tertera, saudara bisa memberikannya. Tapi yang pertama kamu harus memberikan dulu ke gereja lokal di mana kamu berada saat ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 14. Cerita ini pertama kali di Alkitab diceritakan seseorang membawa 1/10 ke rumah Tuhan. Lalu ayat ini juga, cerita ini juga pertama kali diceritakan nama Tuhan sebagai El Elyon yang Maha Tinggi disebut untuk yang pertama kali. Nah, mari kita lihat ceritanya. Satu kali Kedorlaomer
menjajah, menguasai 4 negara, 4 kerajaan, dan mengangkut semua penduduknya. Salah satu dari bagian penduduk ini yaitu kerajaan Sodom dan kerajaan Gomora, yang di dalamnya ada Lot. Mendengar kabar bahwa keluarganya ditangkap, Abraham bersama dengan orang-orang yang ada di rumahnya, jumlahnya sekitar 318 orang, pergi untuk menyelamatkan Lot. Mereka pergi menyelamatkan Lot dengan cara mengalahkan 3 kerajaan ini, yaitu yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Lalu ayatnya bercerita seperti ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Kejadian 14 ayat 17 ceritakan, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyambut dia ke lembah Syawe, yaitu lembah raja. Lalu dikatakan Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan ayat 20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Disinilah pertama kali disebut nama Tuhan sebagai El Elyon, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita melihat dasar pertama kali Abraham memberikan persepuluhan. Dasar pertama kali orang memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk 1/10 adalah karena dia menyadari bahwa kemenangan yang dia dapatkan ketika mengalahkan Kedorlaomer bukan karena kekuatan yang dia punya. Karena Abraham pergi cuman bersama dengan 318 orang yang ada di rumahnya. Dan sudah pasti itu bukanlah orang-orang yang ahli berperang. Bukan orang yang hebat banget soal berperang gitu. Tapi mereka bisa mengalahkan 3 kerajaan yang sangat kuat dan mengembalikan semua hasil rampasan perang. Lihat saudara, waktu Melkisedek datang, Melkisedek menyadarkan Melkisedek adalah lambang dari Tuhan Yesus. Karena Melkisedek dikatakan dia datang membawa roti dan anggur, dia tidak berayah dan beribu, dia awal dan dia adalah akhir, dia adalah alfa dan dia adalah omega. Lalu dikatakan firman Tuhan, dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Yesus digambarkan sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Semua gambaran Yesus ada kepada Melkisedek. Lalu Melkisedek berkata seperti ini, memberkati kepada Abraham, lalu diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Lalu dikatakan, terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi saudara perhatikan, kemenangan Abraham adalah karena Allah yang Maha Tinggi. Abraham tahu bahwa semua yang dia dapatkan itu karena Allah yang Maha Tinggi. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita memberi karena kita menyadari bahwa apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini, itu semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kita ketika kita masih tidur, karena Tuhan yang memberkati kesehatan kita, karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Itu sebabnya saya membawa 1/10 saya, karena saya tahu semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Mari saudara, setiap saudara yang menyadari kebenaran firman Tuhan, setiap saudara yang menyadari bahwa apa yang kau punya saat ini, itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan. 1/10 yang kita bawa adalah ucapan syukur kepada El Elyon yang Maha Tinggi untuk apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Siapkan persepuluhan saudara, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Saudara bisa memberikan persembahan kepada nomor rekening juga yang ada. Saya sangat bersyukur untuk apa yang sudah saudara berikan. Mari sama-sama kita naikkan doa kita, statement iman kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita
kita bawa persepuluhan kita, lalu kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan statement iman kita. Saudara bisa baca di layar. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3, ya. Kami percaya Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Aku berdoa tidak ada anak Tuhan yang mengalami kekeringan. Tidak ada anak Tuhan yang mengalami kekurangan. Justru pada saat orang lain sedang mengalami kekurangan, kami percaya Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami mengucap syukur. El Elyon adalah Allah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Selamat memberi. Mazmur 62 ayat 3 berkata, Engkaulah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu selamanya, memegang janji-Mu sebab firman-Mu. Kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Mari katakan, Kau kebenaran, tempatku taruhkan hatiku. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku, cahaya yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat janji-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur berharap
terjadi. Ada kesembuhan. Mari sembah Dia. Yes, we worship you Lord. Kau yang bersyukur Tuhan, Kau yang bersama-sama dengan kami melakukan jauh lebih banyak. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janjimu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung, meski waktu mengunci hatiku kekelaman, di depan mataku Kau menerang, terangi jalanku, takkan ku goyah, gunung batuku. Sebelum kita memulai firman Tuhan, sebelum saya mulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami merasakan, kami mengalami penjagaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk saudara-saudari yang ada di rumah yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus hikmat dan pengertian Tuhan beserta dengan setiap kami yang berada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang disampaikan menjadi jawaban, menjadi kekuatan, dan membuat kami menyadari bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, justru yang ada adalah kami di bawah semakin naik dan semakin naik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai hari ini kita beribadah secara online, jadi saudara bisa mendengarkan dengan baik di rumah. Saya juga berharap kita mengisi waktu kita, mengisinya dengan yang berguna, saudara, dengan yang bagus. Bukan hanya bermain sosmed yang gak jelas gitulah kira-kira ya. Tetapi kalau saudara bukanya Kristen milenial, kalau saudara bukanya Jago Gitar, nah Instagram Jago Gitar ataupun Kristen milenial, saya strongly recommend, lakukan terus setiap hari, daily basis saudaraku, karena itu akan memberikan kekuatan bagi saudara. Saya kenal yang punya akunnya, jadi silahkan baca dan follow. Mari kita lanjutkan ke firman Tuhannya. Saya kasih judul, jangan memihak kepada ketidakpastian. Judul khotbah hari ini adalah jangan memihak kepada ketidakpastian. Karena ternyata ada juga anak-anak Tuhan atau orang percaya yang kemudian merasa bahwa akhir-akhir ini atau situasi sekarang ini serba tidak pasti gitu ya. Bahwa situasi sekarang ini kita nggak tahu. Lihat besok lah bagaimana jadinya. Tergantung bagaimana besok, kita lihat aja gitu kira-kira. Saudara, di khotbah kali ini saya berharap saudara mendapatkan jawaban yang benar. Amin. Saya nggak bisa dengar.
Iya, kita ibadah online. Oke, kita lanjutkan. Firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya baca buat kita semua, ada juga di layar ini saudara, nanti saudara bisa lihat. Setiap orang, kata firman Tuhan, yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini adalah kondisi yang kedua, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ternyata ada dua bagian, yaitu ketika saudara berjalan dalam kepastian, yaitu dikatakan mendengar perkataannya dan melakukannya, atau yang kedua ada juga berjalan dalam ketidakpastian, yaitu mendengar perkataan dan tidak melakukan. Dia tetap membangun rumah, tetap bisa melakukan sesuatu, tetapi nggak pasti apakah itu akan berlanjut atau tidak gitu kira-kira. Sehingga saya bisa katakan, yang pertama saudara harus sadari adalah kepastian atau ketidakpastian itu adalah pilihan. Saudara bisa memilih untuk mulai berkata bahwa kondisi sekarang tidak pasti, atau saudara juga bisa memilih untuk berkata bahwa di dalam Kristus semuanya itu pasti. Saudara tidak bisa mengambil posisi di tengah. Sebagai anak Tuhan, saudara berkata kepada situasimu bahwa ini enggak pasti, berkata kepada orang lain bahwa ini enggak pasti. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara perlu mengambil posisi bahwa ini pasti, atau saudara mengambil posisi bahwa ini enggak pasti. Saya berharap setelah khotbah ini selesai, saudara mengambil posisi di tempat yang tepat. Mari kita belajar dari perjanjian lama yang katanya adalah bayangan. Firman Tuhan berkata bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan, saudaraku, sehingga kita bisa melihat kejadian A sampai Z. Saya akan ceritakan beberapa kisah kepada saudara. Yang pertama mungkin kisahnya Ruth. Kita bisa tahu kisahnya Ruth, pertama kali dia ketemu dengan Naomi karena kemudian dia menikah dengan anaknya Naomi. Anaknya mati dan kemudian Naomi balik lagi ke Bethlehem karena ada kelaparan di tempat mereka itu. Ruth sendiri bukan orang Israel. Dia ikut dengan Naomi ke Bethlehem, kemudian mulai bekerja mengambil gandum yang disisihkan oleh pekerja Boas, kenalan dengan Boas, menikah dengan Boas, dan berakhir sebagai nenek moyangnya Yesus. Kita ambil lagi cerita Nuh mungkin. Bagaimana seluruh dunia dihancurkan, diluluh lantakkan dengan air bah. Tetapi Nuh beserta keluarganya dan sepasang-sepasang hewan itu selamat. Saudara bisa ambil cerita yang lain juga, ada janda Sarfat ketika terjadi kelaparan hebat. Justru si wanita ini mendapatkan kepastian. Setelah itu anaknya mati pun dia mendapatkan kepastian kehidupan untuk anaknya. Saudara bisa mengambil cerita Yusuf mungkin. Bagaimana dia mulai dari rumahnya, dijual sebagai budak, menjadi pembantu di rumahnya Potifar, masuk penjara. Tetapi kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Orang yang memiliki kuasa yang sangat besar di tanah Mesir. Kemudian salah satu kata-kata terakhir yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan saudara-saudaranya adalah dia berkata, kamu merekarakakan yang buruk, tetapi Tuhan merekarakakan yang baik loh. Inilah tujuannya untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Atau saudara bisa mengambil cerita Abraham. Firman Tuhan berkata di kitab Ibrani, dengan iman, karena iman, Abraham kemudian pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan, ke tanah perjanjian itu. Dia berangkat dengan tidak mengetahui kemana dia mau pergi. Jadi hanya karena situasinya seperti yang gak pasti, Abraham tidak mau terikut dengan situasi yang gak pasti. Dia memegang kepada Tuhan yang pasti. Dan saudara tahu ceritanya, Abraham adalah bapa segala bangsa. Saudara, saya mau share kepada saudara bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kepastian, dan kepastian itu bukan kepastian yang buruk. Kepastiannya adalah kepastian yang membuat saudara, membawa saudara kepada kemenangan,
melebihi apa yang saudara bisa bayangkan. Kepastian dari Tuhan adalah kepastian yang terbaik, kepastian yang bagus, kepastian yang saudara inginkan, kepastian yang melebihi dari yang saudara inginkan. Tuhan bukan Tuhan yang gak pasti. Kalau saudara melihat kisah dari tokoh-tokoh Alkitab itu, semuanya pasti. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan ia menjadi selamat. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa yang kedua, ada kepastian di dalam Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan. Saudara bisa ngomong ke kanan kirimu, silakan. Saya kasih waktu ya, saya kan nggak tahu berapa member di rumah saudara ya. Jadi silakan. Tapi ada tapinya pasti. Bahwa hanya karena di dalam Tuhan ada kepastian, bukan berarti anak-anak Tuhan serta-merta langsung percaya. Hanya karena ada kepastian, bukan berarti langsung percaya. Hanya karena tahu ada kepastian, bukan berarti langsung percaya. Tahu saja tidak cukup. Tahu saja tidak cukup. Beberapa minggu yang lalu saya nonton, dan kemudian saya nonton di YouTube bahwa ada channel yang khusus mengungkapkan trik-trik sulap gitu ya. Jadi bagaimana trik sulap ini rahasianya diungkapkan, bagaimana trik sulap ini diungkapkan rahasianya di sini diungkapkan. Saya jadi tahu, oh ternyata begini caranya orang bisa menghilang dari bangku. Oh saya jadi tahu bagaimana caranya orang bisa kayak digergaji tetapi sebenarnya itu adalah tipuan. Tapi hanya karena saya tahu bukan berarti saya bisa melakukannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Hanya karena kita tahu bukan berarti kita percaya. Bagaimana tahunya kita percaya atau enggak? Ya di masa pencobaan itu. Di masa masalah itu datang. Kita tahu bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Tetapi apakah saudara mengaminkan itu ketika penyakitnya datang? Atau saudara mulai bilang, ya memang umurnya begini. Tahukah saudara bahwa iman atau percaya itu yang memberikan kekuatan kepada Abraham dan Sarah untuk memiliki anak. Padahal secara nature-nya mereka sudah tidak bisa. Karena umurnya sudah lewat jauh. Sarah pun di awalnya tertawa. Iman membuat yang tidak mungkin menjadi ada, terjadi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Kalau saudara sakit, apa yang saudara percayai? Kalau firman Tuhan, berarti saudara akan berkata oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh dan aku akan hidup dalam kesembuhan, bukan lagi mengeluhkan penyakitnya. Kalau saudara gak percaya, saudara akan bilang tapi kan susah, emang udah alamnya begitu, emang sudah umur segini begitu, emang kondisi lagi begini bang, memang penghasilan menurun. Saudara, anak-anak Tuhan tidak hidup berdasarkan situasi. Situasinya lagi buruk, kita tetap terbang tinggi seperti Raja Wali. Ada contoh yang luar biasa, yaitu ketika Petrus berjalan di atas air. Airnya bergelora, tapi Petrus berjalan di atasnya. Kalau dia berjalan di dalam air atau mengikuti kehidupan natural, yaitu massa jenis air dihubungkan dengan Petrus, maka tentu saja dia tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, ketika dia mulai masuk ke dalam air, kita bilang itulah kejadian di mana dia tidak percaya. Itu sudah diajarkan oleh gembala kita minggu lalu. Jadi ketika kita hidup dan mengikuti situasi, maka saudara sedang berada di dalam ketidakpercayaan. Karena di dalam Kristus selalu ada kepastian. Sementara situasi bertolak belakang, tidak ada kepastian. Kita lihat besok, bagaimana besok. Saudara, saya mau bercerita kepada saudara bagaimana membuat kita bisa percaya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan kepastian. Di dalam kitab Yakobus, firman Tuhan berkata begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, katanya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit
menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Oke. Ayat ini saya mau ambil ceritanya, yaitu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Sebenarnya Tuhan sudah ngomong ke Elia bahwa aku akan menurunkan hujan, memasuki tahun ketiga katanya aku akan menurunkan hujan. Lalu saudara, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 18, apa yang terjadi kepada Elia? Setelah Tuhan memberikan janji bahwa hujan akan turun, Elia berdoa. Unik sekali ya, padahal Tuhan kan sudah kasih janji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita semua tahu itu ya. Janji Tuhan itu tidak mungkin gagal. Jadi kenapa Elia berdoa? Dan doa Elia gak sembarangan saudaraku. Dia berdoa dan kemudian dia ngomong sama bujangnya, coba lihat sudah ada belum tandanya? Bujangnya bilang gak ada. Dia berdoa lagi dan kemudian dia ngomong lagi sama bujangnya, ada gak? Gak ada. Dia berdoa lagi sampai 7 kali. Dia ngomong sama bujangnya, sama pembantunya, ada gak? Ada awan sebesar, kalau saya tidak salah, kepalan tangan manusia. Dan dia bilang hujannya akan turun. Apa yang sedang terjadi saudaraku? Kisah ini dengan sempurna diceritakan di Markus 11 ayat 23 dan 24. Saya percaya kita semua sudah terbiasa dengan ayat ini ya. Markus 11 ayat 23 dan 24. Saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi dikasih tahu bahwa setiap kamu yang ngomong kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya, maka itu akan terjadi. Tetapi uniknya di ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi janji yang sangat besar itu, saudara akan sulit untuk percaya kalau saudara tidak berdoa, kalau saudara tidak merenungkan firman, kalau saudara nggak mengulang-ulang lagi sehingga saudara mempercayainya. Karena apa? Janji Tuhan atau Injil itu, Eugelion itu saudaraku, adalah kabar baik atau too good to be true news. Yang kalau saudara nggak renungkan, kalau saudara nggak ulang-ulang lagi, saudara akan sulit percaya. Saudara nggak bisa percaya. Saya bisa bayangkan Elia ini adalah orang yang melihat banyak mujizat saudaraku. Dia melihat bagaimana burung gagak nganterin makanan. Hebat ya. Jadi burung gagak itu nganterin makanan. Kemudian dia melihat bagaimana sungai kering. Dan dia melihat ngobrol dengan Tuhan. Dia melihat api turun dari langit. Ini orang yang sangat luar biasa. Tetapi tetap saja ketika Tuhan berkata hujan akan turun, Elia perlu berdoa. Saya bayangkan ke diri saya. Saya perlu banget berdoa supaya saya percaya dengan janji Tuhan bahwa saya diberkati, saya dijagai, hidup saya tidak tergantung dari situasi. Orang bilang tidak pasti, justru di dalam Tuhan ada kepastian. Elia saya percaya ngomong sama awannya dalam nama, saya percaya gitu dia ngomongnya. Saya percaya awannya datang, suruh lihat lagi, nggak ada. Datang dalam kalau kita sekarang dalam nama Yesus, gak ada. Jadi kalau di Markus 11 itu dikatakan ayat 23, siapa yang berkata kepada gunung ini. Jadi ngomong ke masalahnya. Jadi saudara perlu mengulang ngomong ke masalahnya, dalam nama Yesus aku perintahkan, aku berterima kasih Tuhan, aku sudah menerimanya. Saudara perlu percaya di dalam hati saudara melalui doa-doa saudara, supaya saudara melihat janji Tuhan itu nyata buat saudara. Jadi buat Anda yang hal ini terdampak, hari ini terdampak dengan pembatasan berskala besar ini saudaraku, saudara perlu ngomong. Kita semua ini bahkan SSFW ya, Sunday Service from Home, SSFH, Sunday Service from Home. Bukan hanya work from home saja, kita yang terdampak dengan kondisi ini, saudara perlu ngomong bahwa di dalam nama Yesus, aku justru mendapatkan penghasilan jauh lebih besar. Aku justru diberkati.
aku justru dijagai. Saya berpikir dengan situasi dari janda Sarfat ini. Ini adalah hal yang luar biasa menurut saya. Dia mengalami hal yang sangat buruk. Mungkin. Saya nggak tahu. Mungkin dia kerjaannya adalah mengambil sisa dari makanan. Mungkin, saya nggak tahu. Sisa dari gandum seperti Ruth mungkin. Tapi hanya karena begitu, bukan berarti dia nggak diberkati. Karena kelaparan itu, memang dia jadi nggak ada pekerjaan. Nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tapi ketika dia percaya dengan janji Tuhan yang disampaikan oleh Elia berkata, minyak itu nggak akan habis dan tepung itu nggak akan habis. Dan dia percaya, saudara tahu apa yang terjadi? Justru dia yang paling memiliki kepastian karena tepungnya nggak pernah habis, minyaknya nggak pernah habis. Kalau dalam masa sekarang, kira-kira begini, mungkin Elia mintanya masker. Minta dulu masker 1. Terus perempuan itu bilang, aku cuma punya 3. Ini terbatas banget kan? Katanya cuma pakai 4 jam. Berarti aku pakai 1, anakku pakai 1, kami pakai 1 lagi, setelah itu kami akan mati. Tapi Elia bilang, jangan takut, maskernya gak akan pernah habis, tapi kasih aku 1 dulu. Tahukah saudara, setelah terjadi itu, wanita ini menjadi supplier masker terbesar. Bahkan bisa memenuhi demand seluruh dunia. Di dalam Tuhan ada kepastian. Tapi saudara perlu berdoa lagi, membayangkannya lagi, memikirkannya lagi. Karena kalau saudara gak percaya, perhatikan saudara, itu akan membawa saudara kepada masalah yang sangat besar. Murid-murid, karena mereka gak percaya, mereka bahkan gak tahu di dalam perahu mereka ketika angin sakal itu ada keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kutunjukkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Keselamatan itu saudaraku, dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua. Jadi di dalam kapal itu, di dalam perahu mereka ada Yeshua. Tapi karena mereka gak percaya, justru mereka berkata kepada keselamatan itu, kau gak tahu ya kalau kita bakalan binasa? Kau gak khawatir ya kalau kita bakalan binasa? Perhatikan betapa ketidakpercayaan bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena mereka tidak percaya, mereka takut. Baru mereka ngomong ke Tuhan. Saudara, jangan menilai firman Tuhan berdasarkan ketakutan saudara. Jangan menilai firman Tuhan berdasarkan ketidakpercayaan saudara. Mungkin kita akan ngomong, situasi ini lagi buruk memang. Enggak saudaraku, kemurahan dan kebajikan mengikuti saudara. Situasi ini enggak buruk. Karena anak-anak Tuhan berjalan di atasnya. Situasi kita adalah diberkati, dijagai, dan dilindungi. Situasi anak-anak Tuhan adalah sembuh. Situasi anak-anak Tuhan adalah menerima kebaikan. Saudara perlu mempercayai itu. Sebesar apa sih? Atau sepasti apa sih pengharapan kita di dalam Tuhan? Nah, ini penting sekali. Ada 2 hal yang menggambarkan bagaimana janji Tuhan itu pasti tergenapi. Atau yang saudara harapkan, pasti saudara dapatkan. Pertama, Tuhan itu terikat kepada janji saudaraku. Satu kali, di kitab Hakim-Hakim, ada seorang pria bernama Yefta. Dia mau berperang dengan Bani Amon. Kemudian dia bilang sama Tuhan, aku bernazar kalau aku menang nanti, siapa saja yang keluar pertama kali dari rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kemudian keluarlah anaknya ketika dia pulang dalam kemenangannya. Dia bilang, aduh anakku, kau itu menghancurkan hatiku. Tetapi karena dia sudah bernazar, maka dia tidak bisa mengelak dari nazarnya. Dan tahukah saudara, manusia aja tahu hal itu. Bahwa janji itu perlu dipegang. Anak-anak Tuhan yang berpegang kepada janji sekalipun ia rugi. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata begini, apakah aku manusia sehingga aku berdusta? Apakah aku anak manusia sehingga aku menyesal? Aku adalah Tuhan yang berfirman dan melakukannya. Aku adalah Tuhan yang berbicara dan menepatinya.
Sehingga Tuhan sudah berjanji bagi saudara bahwa kemurahan dan kebajikan mengikuti saudara. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bahwa kalau saudara meminta dan percaya, ia akan memberikan. Apa saja yang diinginkan oleh hatimu, dia menyediakan. Dia terikat kepada janjinya. Sehingga dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa membatalkan janjinya sendiri. Itulah sebabnya janji Tuhan pasti. Apa yang saudara harapkan itu pasti. Yang kedua, setelah ia berjanji adalah apa yang dia sediakan bagi saudara itu besar, jauh lebih besar daripada yang saudara bisa bayangkan. Gambarannya adalah begini saudaraku. Satu kali Herodes menangkap Yohanes Pembaptis. Dia mau membunuh Yohanes Pembaptis sebenarnya, tapi gak bisa. Karena banyak yang senang dengan Yohanes Pembaptis. Mereka menganggap dia mungkin orang suci gitu ya. Tapi satu kali Herodes di depan tamu-tamunya melihat pertunjukan dari anaknya. Jadi anaknya dari Herodias, inilah waktu itu yang menjadi sumber masalahnya karena Herodes menikahi Herodias yang masih ada hubungan darah, sehingga Yohanes Pembaptis menegur dengan keras gitulah ya. Jadi Yohanes Pembaptis berada dalam penjara sekarang. Satu kali anaknya menari dan kemudian saking senangnya Herodes ngomong gini, kamu minta apa aja, sampai setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Jadi dihasutlah anaknya Herodias oleh mamahnya Herodias. Dia bilang bahwa mintalah kepala Yohanes di atas nampan. Kenapa anaknya berani minta kepala Yohanes? Karena kalau setengah kerajaan aja dikasih, apalagi kalau cuman kepalanya Yohanes. Karena memang Herodes pengen bunuh Yohanes. Saya berharap saudara dapat gambarannya. Jadi kalau anaknya saja, untuk Tuhan kita, anaknya saja dia kasih. Masa kan dia gak kasih kesehatan? Masa kan dia gak kasih berkat? Saya ngomong dengan saudara dan bilang, kamu butuh uang berapa sih? Saya udah siapkan buat kamu 150 juta. Saudara kalau hanya butuh 30 juta, saudara pasti gak takut untuk minta. Karena apa? Yang disediakan aja 150 juta. Apalagi kalau saya cuma minta 3 juta, 30 juta. Jauh lebih kecil. Itu sebabnya anaknya Herodes berani minta kepala Yohanes. Karena apa? Setengah kerajaan aja dikasih. Apalagi kalau cuman kepalanya Yohanes. Itulah mental kita. Itulah yang kita percayai ketika kita meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi dia yang dapat melakukan lebih besar daripada yang kita pikirkan dan doakan. Seperti yang kuasa bekerja di dalam kita. Saudara, jadi Tuhan sudah menyediakan kepada saudara jauh lebih besar dari yang saudara bisa bayangkan. Itu sebabnya apa yang saudara minta di dalam namanya, saudara pasti dapatkan. Bukan saudara berharap-harap cemas, bukan saudara mengira bahwa bakalan dikasih gak ya? Bakalan dikasih gak ya? Bakalan dapat gak ya? Bukan. Yang saya minta ini jauh lebih kecil daripada yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya pasti dikasih dong. Itulah kepastian di dalam Tuhan. Itulah kepastian di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus. Itulah sebabnya juga untuk proyek-proyek saudara yang mungkin tertunda saat ini, saya berharap saudara melihat bahwa Tuhan kita adalah sumbernya. Bukan pekerjaan saudara sumbernya. Sehingga ketika pekerjaan yang satu tertutup, sumbernya itu tetap akan terbuka. Akan ada terbuka dari yang lain, akan ada terbuka dari yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan berhasil bagi mereka yang suka merenungkan firman Tuhan. Saudara, jika kita mulai berkata bahwa kondisi ini gak pasti, ketika kita mulai mengeluh dan berkata bahwa aduh ini gak enak banget, stop. Mulai renungkan firman Tuhan. Itu akan membuat saudara punya gambaran yang berbeda. Saya harus kasih tahu. Saat ini bahkan banyak anak-anak Tuhan yang punya bisnis baru. Saya di WhatsApp saudara, beberapa rekan WhatsApp, bang jamunya udah kelar, gitu ya. Ada banyak, nggak semua saya beli, tetapi carrot cake-nya udah jadi nih. Wah mantap nih. Brownies-nya udah jadi, ayam bakarnya udah jadi. Kemudian buat yang mau pesan parcel, ada banyak yang melihat ini sebagai peluang saudara. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru ketika semakin turun, ketika kita jadi semakin kelihatan. Karena apa? Kita selalu makin naik.
Disitulah justru anak-anak Tuhan terlihat. Jadi saudara jangan mengikuti situasi. Karena situasi itu memang gak pasti. Peganglah kepada sesuatu yang pasti, yaitu firman Tuhan. Peganglah kepada sesuatu yang menguatkan saudara. Kalau hanya kepada situasi, itu sebabnya kita jadi malas. Kalau hanya melihat situasi, itu sebabnya kita jadi mager di rumah ya. Tapi kalau saudara melihat kepada firman Tuhan, saudara jadi bersemangat. Saudara jadi, saluran berkat yang ini kayaknya mandek. Tapi Tuhan kan sumbernya, dia akan buka lagi yang lain. Saluran berkat ini mandek, dia akan buka lagi, dia akan buka. Justru saudara bisa mencari sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang ia lakukan berhasil. Kalau saudara lagi ngobrol-ngobrol dengan orang lain, saudara bisa share juga apa yang saudara percayai ini saudaraku, supaya iman saudara bangkit. Dan kalaupun saudara mau share sesuatu yang umum misalnya, tahukah saudara bahwa ada perkembangan yang sangat baik. Saya kasih contoh, saya catat beberapa dari Antara News dan Kompas. Jadi ini adalah sumber berita yang cukup valid ya. Pertama kali dalam 2 bulan, Korea Selatan hanya mencatat 1 digit kasus baru COVID-19. Hanya 1 digit. 40.000 desa di Indonesia ini ya, telah membentuk relawan desa melawan COVID-19. Jadi orang sudah makin kuat saudara. Kemudian sudah ada obat yang diklaim ilmuwan di Chicago, USA, menjanjikan untuk pengobatan COVID-19. Kemudian juga di Amerika mereka menemukan obat yang diberi nama EIDD 2801 untuk mengobati pasien COVID-19. Tanggal 21 April kemarin, jumlah kasus baru di Indonesia menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ini meningkatkan excitement saudara. Untuk pertama kali dalam sebulan, Malaysia melaporkan tidak ada kematian dari COVID-19. Itu tanggal 21 April kemarin. Belgia mengklaim bahwa COVID-19 di negaranya telah melewati masa puncak krisis. Jumlah pasien sembuh terus bertambah dari pasien yang meninggal sehubungan dengan COVID-19. Kemudian AirAsia membuka kembali penerbangan reguler di Indonesia mulai tanggal 1 Mei. Jadi progresnya menjadi jauh lebih baik sekarang. Jadi itu yang kita perlu share, itu yang kita perlu ceritakan, itu yang perlu excitement yang positif yang saudara perlu ceritakan. Supaya iman kita bangkit sehingga saudara melihat kepastian di dalam Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mengalami ketidakpastian karena dia sendiri yang ngomong. Firman Tuhan berkata, kamu ngomong dong sama gunungnya. Ya sudah ada janjinya. Seperti tadi Elia sudah ada janjinya bahwa hujan akan turun. Tapi berdoa dong, karena kalau janji saja kamu pegang, kamu gak bisa percaya karena janji itu terlalu besar. Saudara, kita punya kegiatan doa GKKD Southers. Saudara bisa ikuti kita jam 9.30, ada kegiatan doa. Ayo berdoa bareng-bareng. Berdoa bukan untuk menggerakkan Tuhan by the way, tapi berdoa untuk membangkitkan iman kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi hidupmu. Saya kebayang sebelum saya tutup, Maria didatangi malaikat. Jadi ini kejadiannya sendiri sudah supranatural. Betapa besarnya janji Tuhan ya. Kemudian malaikat itu ngomong sama Maria, kamu akan mengandung seorang anak. Bayangkan saudaraku, di depan saya ada malaikat dan dia ngomong sebuah janji Tuhan, yaitu kamu akan mengandung seorang anak. Ternyata karisma seorang malaikat itu belum cukup untuk membuat orang langsung percaya dengan janji Tuhan. Kenapa? Janji itu besar banget. Maria bilang, bagaimana mungkin? Aku ini belum punya suami, aku ini masih perawan. Dia perlu menjelaskan lagi, malaikat itu perlu menjelaskan lagi, membuat Maria menunggu pelan dulu, tenang dulu, dengarkan lagi, renungkan lagi firman Tuhan ini. Sampai kemudian dia bilang, be it unto me. Jadilah padaku seperti yang kamu katakan. Saudara, saya berharap, saya encourage saudara untuk ayo kita ambil waktu berdoa, renungkan lagi firman Tuhan, supaya saudara tahu kepastian dari janji Tuhan dalam hidup saudara, bahwa situasi yang gak pasti itu bukan untuk saudara. Kenapa? Air bah bukan buat Nuh, karena Nuh dikasih jawaban dong. Penghancuran Sodom bukan buat Lot, karena Lot dikeluarkan. Kemandulan bukan untuk
Abraham karena Abraham punya anak. Jadi saudara perhatikan bahwa semua yang baik, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Itu yang perlu saudara terima. Untuk semua yang buruk, Tuhan kasih jalan keluarnya sehingga saudara keluar menjadi pemenang. Amin saudara. Saya berharap saudara mendapatkan kepastian hari ini. Amin. Saudara punya iman yang teguh. Amin. Mana suaranya saudara? Saudara dapat kekuatan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kami menerima kekuatan yang baru, karena firman Tuhan tidak pernah gagal dan dia masuk ke dalam setiap kami dan selalu berhasil. Dia tidak pernah kembali sia-sia, tapi berhasil dalam segala sesuatu yang sudah diperintahkan kepadanya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap dari kami melihat janji Tuhan jauh lebih besar daripada situasi, melihat janji Tuhan jauh lebih besar daripada kondisi pekerjaan kami, jauh lebih besar daripada kesehatan kami, jauh lebih besar. Sehingga setiap kami sembuh, setiap kami sehat, setiap dari kami memiliki sukacita, kami justru meningkat penghasilannya di dalam nama Yesus. Karena Allah kami yang justru berkata, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Buat saudara yang sakit di dalam nama Yesus, saudara bisa pegang bagian yang sakit. Aku berdoa kesembuhan adalah bagian saudara. Bagianmu adalah percaya dan menerima kesembuhan itu. Oleh bilur-bilurnya saudara sudah sembuh. Kaki sembuh di dalam nama Yesus. Pinggang sembuh. Bahu sembuh di dalam nama Yesus. Kepala sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang terlalu berat. Bagian kami adalah percaya dan menerimanya. Aku berdoa untuk setiap kami, setiap saudara yang terdampak, yang mungkin saat ini dirumahkan, yang ada mungkin yang di PHK. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan bukan tergantung dari pekerjaan saudara saat ini. Apa saja yang engkau lakukan, kata firman Tuhan, diberkati. Justru engkau perlu bersukacita dan bersemangat, karena apa saja yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Justru ada pintu berkat yang baru, ada saluran berkat yang baru mengalir di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus saudara. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjamuan kudus, ketika kita memakan roti, kita sedang mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita mengingat bahwa ia yang mati miskin, menderita supaya setiap kita berkemenangan dan kaya. Ia mati dengan bilur-bilur supaya setiap kita yang sakit sembuh. Saudara perlu mengingat itu supaya saudara tahu kehidupan yang juga ia bawa bersama dengan kebangkitannya. Itu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang tercurah adalah jaminan penebusan bagi setiap kita. Kita ditebus bukan dengan sekedar darah domba biasa, tetapi dengan darah anak domba yang tak bercacat, darah Kristus Yesus. Janji Tuhan sempurna bagi saudara dan tidak akan pernah gagal. Dengan iman saudara mendapatkannya. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbananmu, untuk kematianmu, untuk darahmu yang tercurah. Sehingga kami, dosa-dosa kami, mati bersama-sama dengan kematianmu.
dan manusia yang baru, kehidupan bangkit bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami dijagai, di dalam Kristus kami berkemenangan, berkelimpahan, dan kami tahu masa depan kami cerah seperti yang kami harapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Saudara perlu tahu apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.